Halo semuanya, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Hari ini gue mau ngelanjutin sharing lagi tentang teknik lanjutan lagi teman-teman dari video-video gue sebelumnya. Ya, di minggu kemarin kita udah belajar tentang breakout teman-teman. Dan hari ini gue mau nambahin konfirmatornya, yaitu namanya adalah retest teman-teman. Jadi judulnya hari ini tuh adalah breakout dan retest strategi. Ini fungsinya untuk apa? Untuk memperbesar probabilitas confidence kalian untuk melakukan trade atau mengambil yang namanya trade itu sendiri gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita trading dengan retrace ya, itu otomatis kita punya risk reward ratio juga jadi makin bagus ya, kita punya stop loss juga resikonya semakin terbatas. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang lebih safe ya mainnya dan juga pengen lebih tenang tradingnya. Oke? So buat kalian yang merasa seperti itu, kalian bisa nonton video ini sampai habis. Nah teman-teman, tapi sebelum itu gue mau ngingetin kalau misalnya kalian pengen trading forex tapi belum punya broker, gue pakai gue untuk trading sehari-hari adalah menggunakan Okta ya teman-teman ya. Kalian bisa pakai Okta juga, semuanya udah gue cek, sudah gue share di bawah, di description di bawah. Kalian tinggal cek aja link tersebut. Kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan bonus deposit, kode promo buat dapat bonus deposit teman-teman ya. Bonus depositnya lumayan loh ya, kalian bisa pakai itu sebagai tambahan margin untuk trading ya, jadi lumayan banget. Nah, ngomong-ngomong teman-teman ya, Okta kan selalu memberikan yang terbaik ya, dan selalu kasih klien-kliennya itu nggak cuman platform trading tapi juga pendidikannya, edukasi. Nah, ngomong-ngomong edukasi nih, tanggal 30 September 2025 Okta akan mengadakan trading conference teman-teman. Apa itu trading conference? Trading conference itu adalah seperti kalian itu ngikutin seminar, ngikutin ngeles gitu ya, kursus, tapi untuk trading. Nah, pembicaranya itu juga luar biasa banget. Ada 4 expert ya, ada Bro Andre, ada Bro Dennis SSL, ada Kevin, Bro Kevin ya, ada Pak Vito juga. Jadi 4 orang expert ini luar biasa. Mereka semua tuh akan membimbing kalian untuk trading lebih baik gitu ya. Nah, acaranya itu 30 September 2025 dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Ya bayangin aja segitu banyak waktunya dikasih ke kalian secara free, secara gratis dengan expert yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Nah, ini juga praktek ya teman-teman, 100% tuh practical, nggak cuma teori doang, jadi nanti ada prakteknya ya. Kalian bisa belajar tentang trading strategi, nanti dapatnya ya ada scalping, swing dan segala macamnya, market analysis dari news segala macam akan dibahas di situ. Kemudian ada psikologi trading juga dibahas di situ. Kalau misalnya kalian mau belajar tentang psikologi trading, kalian wajib hadir ya. Terus nanti ada live chart analisis juga ya, akan bahas live juga gitu ya. Kemudian nanti juga ada sesi tentang Bitcoin ya, ada segala macam. Jadi kalau misalnya kalian trading crypto juga bisa ikutan ya. Terus ada kuisnya dan kalian bisa menangkan merch terbaik dari Okta ya. Jadi ingat teman-teman, tanggal 30 September ya 2025 kalian wajib banget ikut, karena ini sangat-sangat luar biasa banget kesempatannya. Kalian diajarin sama expert-expert yang jago-jago ya. Terus nanti kalian bisa belajar bareng. Cara ikutnya gimana? Kalian tinggal klik aja link yang ada di description di bawah. Gue udah siapkan juga, kalian bisa daftar di situ. Ada terms conditionnya sedikit ya, cuman kalian ikutin aja teman-teman ya, dan gue jamin kalian gak akan nyesel. Jadi kalian bisa ikut trading conference dari Okta tanggal 30 September 2025. Oke? Nah, langsung saja kita ke to the point ya, ke intinya ya. Gue akan sharing di sebelah sini. Oke? Nah, loh kok nggak muncul muka gue? Nah, seperti ini. Oke, seperti yang gue bilang tadi ya, gue mau ngajarin kalian, nggak ngajarin lah, kok ngajarin ya, kayak siapa aja. Gue mau sharing ya teman-teman ya, gue mau sharing ke kalian ya gimana caranya trading breakout dan retest. Nah, gini teman-teman ya, kemarin ya itu kan gue udah sharing tentang breakout ya, terutama di London session. Oke, fine. Nah, terus ada di komen tuh bilang win rate-nya kecil gitu ya, udah dicoba di Februari dan segala macamnya. Gue udah coba teman-teman ya, dan win rate-nya sih ya nggak gede sih ya, maksudnya, tapi masih nggak sekecil 30% sih, cuman lebih gitu ya. Coba mungkin ditonton lagi videonya, terus plek-ketiplek gimana caranya gitu ya. Nah tapi anyway ya, buat memperbesar win rate ya, karena itu kan win rate-nya kurang puas ya kalian ya. Ini gue kasih satu confirmation tool yang namanya retest ya teman-teman ya, retest. Jadi ketika dia breakout kita nggak langsung entry, tapi kita tunggu adanya koreksi baru kita masuk. Nah, untuk melakukan strategi ini ya, kalian harus install beberapa indikator ya.
Enggak, beberapa sih, satu aja sih. Yang pertama kemarin kita udah nih ya begini. Ya ini kalau kalian mau pasang atau enggak itu bebas ya, karena breakout and retest ini enggak terpaut sama London kemarin. Cuma kalau misalnya di kebetulan pas waktu open Londonnya itu ada yang nanti gue mau jelasin, kalian bisa pakai itu juga. Cuman ini enggak dipakai, enggak cuman pada saat London Open atau New York Open segala macam, ini bebas ya. Nah, satu lagi yang kalian harus install indikatornya itu adalah volume. Kalian tinggal ke indikator sini. By the way, gue pakai TradingView teman-teman ya buat menganalisa. Ini kalian tinggal aja cari namanya volume begini ya, volume biasa aja, terus kalian klik yang volume ini ya. Nanti ketemunya begini, udah, terus kalian bisa klik kanan, terus kalian bisa move to existing panel below ya, karena ini kan gue udah buat ya. Cuman nanti kalau kalian defaultnya itu akan nempel sama chart gitu, jadi jangan kaget. Kalian tinggal klik kanan di volume, bar volumenya, terus kalian move to existing panel below gitu ya. Nanti akan jadinya seperti kayak gua gini gitu ya. Oke, langsung aja tanpa babi bu ke caranya teman-teman ya. Pertama ya, kita lihat yang namanya breakout, yaitu otomatis kan kita lihat ada harga yang melakukan penembusan ke satu level resistance atau support gitu ya. Nah, tetap ya prinsipnya sama, kita lihat di time frame M15 misalnya. Ini time frame besarnya ya. Kalau nggak di time frame H1 lah, kita lihat di H1. Ini sama ya, kita poinnya lihat dulu tren yang terjadi, minimal kita lihat dulu yang namanya structure-nya seperti apa. Oh, ternyata di H1 structure-nya lower high, lower low, lower high, lower low. Jadi ini cukup jelas teman-teman ya, dia itu melakukan pergerakan yang bearish gitu ya. Otomatis ya, kalau misalnya kita tahu ini bearish, kalau misalnya kalian masih kebingungan tentang structure ini ya, kalian bisa pakai bantuan indikator lagi namanya exponential moving average ya, moving average exponential. Caranya kalian tinggal klik begini ya, terus ininya kalian ganti, jadi EMA-nya ini kalian edit seperti ini, terus kalian ganti ke 34, yang satu lagi itu di yang satu lagi itu di 55 ya, atau di 90 aja dah ya, 90 teman-teman ya, yang satu lagi 90 biar kelihatan bedanya. Oke, nah seperti ini. Nah jadi kalau misalnya kalian bingung ya, aduh bang saya tuh structure bingung bang, masih belum tahu swing high swing low tuh yang diambil yang mana, ya udah pakai aja moving average ini. Kalian lihat kalau misalnya moving average-nya begini ya, menghadap atas semua tuh, terus kemudian dia menghadap atas terus bikin spasi begini, ini berarti lagi trending naik gitu ya. Nah kalau dia udah mulai nge-cross ke bawah kayak begini kan, terus dia sudah bikin spasi juga begini, ini berarti tren naiknya sudah habis dan dia sudah mulai melemah. Intinya seperti itu ya. Jadi itu untuk teman-teman yang masih kebingungan. Oke, lanjut. Nah terus ketika kita sudah tahu kan ya, ini di H1-nya dia bearish gitu ya, kita turun ke M15, jangan langsung ke M5 ya, kita ke M15-nya dulu. Kita lihat di M15 itu gimana, apakah masih valid ya yang namanya bearish-nya gitu. Oh ternyata di M15 juga masih valid kok ya. Dia masih structure-nya masih bikin lower high, lower low. Cuman bedanya ini lebih jelas aja nih, candle noise-nya lebih kelihatan kayak gitu ya. Oke, nah setelah itu kita sudah yakin bahwa di time frame H1 dan M15-nya dia itu sudah masih bearish structure-nya gitu ya. Jadi ketika kalian turun ke entry time frame, entah itu M5 atau M1, itu up to you ya teman-teman. Di sini gue contohin di M5. Kita tinggal mencari breakout structure-nya yang besar gitu ya. Jadi di M15 tadi kita bisa tandain nih, misalnya yang ini ya, ini ada low ya. Terus kita lihat ternyata kayak low-nya itu sudah di break ya. Break itu teman-teman, artinya di break itu adalah dia ditembus dan close, teman-teman, close di bawah level ininya ya, level low-nya. Itu harus close teman-teman ya. Kalau begini nih gimana nih? Ya ini kan ada di break nih ya. Di sebelah sini kan ada nih ditembus, tapi dia yang ditembus kakinya doang, jadi sapu lidinya doang nih, kakinya doang, tapi dia balik lagi gitu. Nah ini bukan break ya, tapi ini adalah false break ya. Jadi jangan disamakan ya teman-teman, nggak boleh ya. Jadi yang dianggap break ini seperti ini. Nah ketika dia break teman-teman, ketika dia break seperti ini, kalian lihat candlenya ya, candle yang pada saat break ini kalian lihat volumenya seperti apa. Ada nggak volumenya? Itu yang kalian harus pastikan ya. Nah ada nih ternyata bang, oke ada nih ya. Jadi ini volumenya tuh yang maksudnya ada tuh gimana? Maksudnya adalah volume yang terjadi ya ketika dia melakukan break nih, volumenya tuh lebih besar daripada rata-rata sebelumnya. Ya jadi kalau misalnya kalian lihat nih, sebelumnya rata-rata tuh ya dari
kan ini kebanyakan di bawah ya, di level sini sampai atas sini ya, mungkin rata-ratanya di sini lah di 7,43K ya. Nah, si volume yang ini pada saat dia break, dia ini volumenya melebihi rata-rata yang ada di sebelah sini. Gue gambar deh ya, gue garis biar jelas. Nah, ini let's say rata-rata sebelum candle ini nih ya, berarti di sini ini volumenya tuh rata-ratanya tuh sekian. Ya, ini di garis kuning nih. Tapi ternyata pada saat dia melakukan break, volumenya kok nge-spike nih ya, di atas rata-rata tuh lumayan jauh, bisa 2 kali lipatnya gitu. Nah, ini artinya adalah breakoutnya ini sempurna ya. Nah, ketika break ini ya, kita jangan langsung entry. Karena apa? Karena kemungkinan akan ditarik dulu, dia akan melakukan retrace dulu. Nah, yang benar itu adalah ada 2 cara ya. Kalau misalnya ya, cara yang pertama itu adalah untuk longer play ya, atau kalian mau hold yang lebih lama, kalian bisa tarik aja Fibo dari swing atasnya, teman-teman ya. Jadi di sini ada Fibonacci retracement. Gua tarik dari at high-nya pada saat sebelum dia break ya. Jadi yaitu di sini, terus gua taruh seperti ini. Tinggal gua tandain di 618 sampai 786 ya, seperti ini. Ini yang paling aman. Terus ini gua delete ya. Ini gua remove. Nah, di sini adalah area untuk sell ya, teman-teman, untuk sell di longer play-nya. Oke? Jadi kalau misalnya gue bisa kasih posisi ya, gue sell di sini, stop loss deh, karena gue tarik Fibo-nya dia dari high-nya dia ya, berarti otomatis di atas high-nya dia ya. Terus kemudian risk reward ratio 1 dibanding 1,5, sini sudah cukup ya. Jadi ini play-nya seperti ini. Ini cara pertama, yaitu adalah cara untuk kalian itu mainnya tuh agak panjang ya, atau stay di marketnya lebih lama gitu. Nah, yang kedua itu adalah untuk yang lebih singkat ya, atau untuk yang lebih nge-scalp gitu ya, lebih cepat ya. Dan ini yang biasa gue lakukan kalau misalnya kalian pengen trading harian ya, yaitu adalah cukup dari candle ini aja yang merepresentasikan ya. Jadi seperti ini candlenya, yang paling besar ini yang ada volumenya tadi, yang nge-break ya volumenya. Ya udah, kalian tinggal batasin aja teman-teman kayak begini, kalian bikin bikin range-nya kayak begini ya. Terus ya, kalian bisa nih ya, bisa mengambil Fibonacci-nya juga ya. Caranya adalah kalian tarik dari high candle ini ke low candle ini aja ya, seperti ini. Nah, terus kalian cari di 618-nya aja seperti ini ya. Terus kalian bisa ambil posisi, berarti seperti ini simpelnya. Nah, kayak begini, risk reward ratio-nya 1 dibanding 1,5 ya, seperti ini ya. Nah, ini saya hapus biar jelas ya teman-teman ya semuanya. Oke, ini juga saya hapus aja kotaknya. Yang penting kalian sudah dapat esensinya ya. Kalau misalnya kalian agak bingung ya, kalian bisa ulang-ulang videonya. Oke? Nah, kayak gini teman-teman ya. Jadi di sini dia hampir kena, ternyata di PHP, terus dia ke bawah gini ya. Dia akhirnya kena ETP kita. Nah, ini cara seperti ini teman-teman. Ini luar biasa ya. Cara seperti ini tuh luar biasa sekali. Nah, terus kalau misalnya kalian sudah melakukan hal ini kan nggak cuma di London breakout. Pokoknya kalian cari yang ada spike besar-besar kayak gini aja, itu juga bisa dicari ya. Nah, ini contohnya kalau ada volume nempel begini, kalian harus jadiin satu candlenya ya. Jadi contohnya gini, ini ada dua-duanya sama besar nih ya, berarti 2 candle ini yang diambil kayak gitu ya. Dari bawah terus nanti kalian ke atas, sama caranya, kalian tinggal tarik Fibo seperti ini dari atas sini sampai ke bawah gini. Sama persis caranya ya, terus 618 sampai ini ya begini kurang lebih ya. Terus kalian bisa taruh sell di sebelah sini. Salah. Ngaco nih. Nah, kalian taruh sell di sebelah sini ya, misalnya di kotak inilah, let's say di bawah sini ya. Terus stop loss cukup di atas candlenya yang terakhir ya. Risk reward ratio 1 dibanding 1,5 saja cukup ya. Nah, kayak gini. Ini udah kena ya, misalnya dia kena ya, kita kan ambilnya di bawah sini ya, ketika dia masuk kita langsung entry. Ya udah, dia langsung kencang gitu ya ke bawahnya. Nah, ini kalian bisa coba terus ya, cari lagi candle yang mana nih, yang ini misalnya nih, yang ini. Nah, kalau yang seperti ini teman-teman ya, dia volumenya gede tapi pendek, itu nggak bisa ya. Jadi kalian kalau mau pakai cara yang kayak begini, itu harus cari yang range-nya besar. Kecuali kalian lihat nih, oke, di candle ini pendek, terus di sininya nih panjang nih. Ya, jadi ini kalian jadiin satu aja. Kalau mau kalian ambil nih yang merahnya sini, yang kayak merah, sampai yang kalian lihat range-nya cukup ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke candle bawah. Jadi yang kalian ambil tuh adalah range yang ini ya. Nah, ini juga bisa sama aja ya, caranya juga simple as that ya. Kalian tarik Fibo dari sini ke bawah sini,
Terus kalian tinggal taruh 618 786 ya. Ya udah, terus tinggal sell lagi di bawah sini, terus stop lossnya di atas sini, kemudian kalian 1/1,5 ya. Seperti ini ya. Jadi kalian bisa cari sendiri ya. Nah ini juga sama ya, ini candlenya 1 ya begini, kalian bisa blok, taruh candlenya begini ya, kalian taruh Fibo seperti ini. Ini kan range-nya cukup besar ya, volumenya juga bagus gitu ya. Terus kalian bisa buy sekarang long position karena kan candlenya volumenya hijau gitu ya. 618 sampai 786 bentar. Ya ini kita kotakin dulu ya biar santai ya. 7618 tambah 8. Oke, ini dia ya di sini. Oke. Nah, udah, terus kita bisa delete biar jelas. Oke, kita geser sedikit di sini ya. Nah, tinggal entry di sini. Stop lossnya di bawah ya, di bawah candlenya tentunya. Terus dia 1/1,5. Ya, kurang lebih begitu ya. Kalau misalnya kalian ngerasa, wah bang 1/1,5 terlalu dikit ya, 1/2. Cuman resiko ditanggung penumpang ya teman-teman. Kenapa? Karena semakin gede risk reward ratio-nya, maka win rate-nya akan turun, yaitu menjadi hukum alamnya. Oke? Ya kurang lebih seperti itu aja ya teman-teman ya. Semoga bisa menjawab kekecewaan kalian atau kekurangan dari metode yang sebelumnya gue share di video kemarin. Ini bisa menjadi tambahan atau menjadi suplemen ya teman-teman untuk entry kalian yang lebih akurat lagi. Oke? Seperti biasa tidak bermaksud untuk menggurui ya. Saya di sini hanya sharing saja, semoga bisa bermanfaat terutama buat teman-teman yang baru mau mulai belajar trading. Semoga bisa kalian aplikasikan ke trading kalian masing-masing di instrumen apapun. Dan juga jangan lupa sekali lagi tanggal 30 September 2025 sayang banget kalau misalnya kalian nggak ikut trading conference Okta. Jadi pastikan kalian ikut. Oke, itu aja teman-teman. Thank you sekali lagi. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye.